Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka akan kutambah, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Maka hari ini kita bersyukur ibu-ibu, terutama bagi ibu yang di sini. Maka dengan nikmat itu kita bisa bagaimana ketaatan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah juga. Bagaimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian seperti biasa minggu ini kita akan mengadakan kedua. Bulan kemarin masih ingat Bu apa yang kita bahas? Kekerasan terhadap anak. Kemudian kita masuk ini sisi modul kelima, yaitu tentang kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia. Kita akan bahas yang pertama sekali tentang kesejahteraan sosial khususnya untuk disabilitas, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Ibu di sini ada enggak? Mungkin tak ada anaknya atau keluarganya yang menyandang disabilitas. Ada enggak ibu-ibu? Ada. Contohnya itu bagaimana? Cacat. Oh, cacat. Sudah lama Bu mengalami penyakit seperti itu? Sudah. Dan kita perlu juga tahu apa itu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu ialah yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Maka Bu, hak-hak seperti sini juga ada, sama dengan hak seperti orang yang sehat normal lainnya, yaitu bagaimana dia punya hak untuk hidup, hak untuk bebas dari cercaan, hak misalnya untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk bersekolah, hak untuk bekerja, beribadah, dan olahraga dan sebagainya. Kemudian kita harus tahu bagaimana jenis-jenis disabilitas ini, terutama yaitu bagaimana macam-macam disabilitas ini. Yang pertama adalah disabilitas fisik, kemudian ada namanya disabilitas netra, kemudian ada namanya disabilitas mental, kemudian ada lagi yang namanya disabilitas rungu bicara, kemudian ada namanya disabilitas intelektual. Maka ibu-ibu, saya ingin bertanya ini ibu-ibu, misal ada orang yang disabilitas, dia tidak bisa melihat, perlukah dia sekolah ibu-ibu? Perlu. Alasannya apa? Alasannya ya seperti yang karena disabilitas ini juga mempunyai hak, yaitu hak untuk sekolah, hak untuk belajar, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara kita ini untuk memperlakukan, misalnya ada keluarga atau anak kita sendiri yang mengalami disabilitas, maka dalam keluarga juga kita rawat mereka, kita mandikan, kita kasih pakaian kepada mereka, kita memperlakukan mereka sama seperti yang lain, yaitu dengan kasih sayang, lemah lembut. Kemudian bagaimana dengan di dalam masyarakat?
Maka perlu juga kita layani mereka ini seperti biasa, sama juga dengan seperti yang lainnya, yaitu bagaimana kita ini untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akta misalnya KTP-nya atau BPJS-nya. Kemudian juga memberikan informasi terkait dengan akta kelahiran ataupun KTP-nya. Kemudian juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan kita. Kemudian memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan, misalnya ke dinas sosial, ke pihak rumah sakit atau lembaga masyarakat lainnya. Kemudian maka kita perlu sekali. Ibu tadi katanya apa? Disabilitas keluarganya itu Ada. Kenapa? Tidak bisa jalan kah? Tidak bisa jalan, cacat kakinya, Pak. Itu penyakit bawaan dari kecil atau misalnya mengalami kecelakaan? Dari kecil, dari umur Dari kecil. 7 tahun. Bagaimana pihak keluarga untuk melakukan keluarga yang kena disabilitas tadi, Bu? Apa pelayanan ataupun bantuan dari pihak, dari puskesmas atau dari lembaga lain atau pihak dinas sosial, ada nggak berupa bantuan? Nggak ada bantuan, Pak. Dan maka itu kita perlu juga untuk mengusulkan, misalnya kita dapat dulu pada kepala desa ataupun kepada kelurahan dulu, kemudian akan ditindaklanjuti oleh kepala desa nanti akan minta tolong misalnya kepada pendampingnya seperti kami ya. Terus kami akan mengajukannya kepada untuk dinas sosial untuk mendapatkan hak-haknya ataupun berupa kursi roda jika dia tidak bisa berjalan, ataupun misalnya entah seperti tongkat untuk dia membantu bisa berjalan dan sebagainya. Maka apa kesimpulan untuk pertemuan kali ini, Bu? Apa yang bisa simpulkan? Ada 3 yang bisa kita simpulkan untuk pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Jadi kita jangan merasa malu ataupun merasa ini adalah aib, karena ini merupakan ciptaan Allah juga. Mungkin ada hikmah dari dibalik semua ini. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Kemudian yang ketiga yaitu penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Ada yang bertanya Ibu? Tidak ada. Maka kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Ibu-ibu. Di sini kita masih sama-sama belajar bagaimana kita ini untuk menjadi manusia yang baik. Karena di dalam agama juga disebutkan bahwasanya sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kita di sini sama-sama belajar, Bu. Saya juga sendiri belajar bagaimana kita ini bermanfaat bagi orang lain. Terutama jika ada anggota keluarga kita yang mengalami tadi disabilitas berat maupun ringan, maka kita bantu mereka, kita sayangi mereka, kita berikan mereka perhatian yang lebih, dan kita bantu mereka semaksimal mungkin yang bisa kita bantu. Alhamdulillah Bu, mungkin sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Alhamdulillah hadir semua Bu ya. Alhamdulillah. Jangan lupa absennya harus diisi, dicatat nama, karena ini nanti akan menjadi catatan sebagai kami mana yang sering yang tidak datang ataupun yang sering datang. Maka kalau dia misalnya tidak datang, maka
nanti kami alihkan menjadi tidak komitmen. Maka saya ucapkan terima kasih. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan warahmatullahi lupa untuk wabarakatuh. keberkahan kita pada pertemuan kali ini, maka kita sama-sama mengucapkan, kita mengucapkan doa semoga berkah atas pertemuan kali ini. Kita baca doa Al-Fatihah.